Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardin Prayoga dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 66702301118. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem politik Indonesia pasca Pilpres tahun 2024 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Dosen pengampu Ibu Dr. Erli Nurlia SIP MSI. Nah, pada pembahasan yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang sistem politik Indonesia. Nah, dari materi yang saya pelajari melalui pertemuan selama berkuliah, sistem politik Indonesia itu menurut David Easton adalah menjelaskan bahwa kehidupan politik sebagai sesuatu sistem kegiatan yang saling terkait. Jadi, kehidupan politik ini menurut Easton itu memiliki suatu sistem yang gambarannya itu memiliki keterkaitan antara satu kegiatan dengan satu kegiatan hingga membentuk suatu sistem yang berjalan dan saling terkait. Lalu ada sistem politik menurut Gabriel Elmon yang menjelaskan bagaimana sistem politik itu bekerja berdasarkan partisipan dan aktor-aktor yang bekerja di dalamnya. Jadi, Gabriel Elmon ini tuh menjelaskan bahwa sistem politik itu bekerja secara mendetail dari penjelasan David Easton, karena Gabriel Elmon menekankan pada aktor-aktor yang menjalankan suatu sistem tersebut sehingga sebuah sistem ini bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kekurangan yang banyak dan juga komplikasi masalah yang akhirnya bisa ditutupi dengan keberadaan aktor di dalam sistem politik tersebut. Nah, selanjutnya ada skema sistem politik menurut David Easton dan juga Gabriel Elmon. Kita mulai dari skema David Easton dalam sistem politiknya. Nah, mengamati kehidupan politik sebagai tingkah laku manusia untuk menghasilkan kebijakan dan keputusan. Itulah yang digambarkan oleh skema Easton, yang terdapat input dan output yang nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan. Mungkin gambar skema dari sistem politik David Easton ini akan saya tampilkan di video kali ini. Lalu ada skema sistem politik Gabriel Elmon yang memandang sebuah sistem politik itu dipengaruhi oleh aktor dari sistem politiknya itu sendiri. Dalam skema Elmon ini, hubungan antar aktor dan juga sistem politik itu memiliki pengaruh terhadap input dan outputnya. Hal tersebut yang membuat skema Gabriel Elmon ini lebih kompleks dan cenderung lebih mendetail, karena Easton hanya membahas skemanya itu secara dasarnya saja, tetapi kalau Gabriel Elmon itu membahas lebih ke aktor dan juga hubungan input dan outputnya itu yang berdampak pada lingkungan internasional. Jika dibandingkan dengan Easton, skemanya itu ya mungkin dari segi sistem politiknya saja, tetapi kalau dari skemanya Gabriel Elmon itu mencakup bagaimana aktor dari sistem politiknya itu dapat memiliki keterkaitan dan juga kerjasama sinergi yang akhirnya menghasilkan input dan output yang lebih baik dan berdampak kepada lingkungan internasional. Hal inilah mengapa sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, sistem politik di Indonesia itu menjadi menarik untuk dibahas, karena kita belajar bagaimana pendekatan dari David Easton dan juga Gabriel Elmon itu bisa diterapkan di sistem
politik Indonesia itu sendiri. Gambaran tadi merupakan penjelasan awal dari sistem politik Indonesia, yang mana tadi itu kita sempat membahas definisi dan juga skema-skema dalam sistem politik itu sendiri yang berhubungan dengan sistem politik Indonesia pasca Pilpres tahun 2024. Nah, kembali memasuki topik utama, yaitu sistem politik Indonesia pasca Pilpres tahun 2024, kita harus melihat dulu bagaimana sejarahnya Pilpres tahun 2024 ini menimbulkan kontroversi dan juga pro dan kontra dari masyarakat dan juga para politikus. Sebenarnya hal ini terjadi seperti yang kita semua tahu bahwa pencalonan Gibran sebagai capres itu merupakan suatu kejanggalan karena pada saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman yang notabene-nya itu dia sebagai pamannya Gibran dan juga adik ipar dari Bapak Presiden Joko Widodo, disinyalir memuluskan proses pencalonan Gibran sebagai cawapres berpasangan dengan capres Prabowo dalam kontestasi politik demokrasi tahun 2024. Hal tersebut sebenarnya dinilai masyarakat dan juga politikus sebagai upaya dalam nepotisme rezim Joko Widodo, karena seperti yang kita tahu juga selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir-akhir masa jabatannya ya, seperti sekarang ini banyak sekali kebijakan-kebijakan dan juga pernyataan-pernyataan dari Bapak Presiden yang cenderung berpihak kepada salah satu paslon, yaitu pasangan nomor urut 2, yaitu anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dan juga Bapak Prabowo Subianto sebagai capresnya. Memasuki masa kampanye dan juga debat visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden, dari yang pertama hingga terakhir banyak sekali hal-hal menarik dan juga isu-isu yang diangkat dalam perdebatan tersebut, sehingga masyarakat dapat menilai bahwa perdebatan ini itu tidak hanya berdampak untuk keberlangsungan Indonesia ke depan, tetapi perdebatan dalam menjelang pemilu tahun 2024 ini menjadi sesuatu yang seharusnya masyarakat itu bisa menilai mana pasangan yang seharusnya bisa memimpin Indonesia lebih baik. Karena melihat sistem politik Indonesia di masa sekarang cenderung berjalan stagnan atau hanya berdiam di tempat, karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam pemerintahan yang akhirnya itu tidak menghasilkan input yang diharapkan oleh masyarakat, dan juga output yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cenderung tidak melibatkan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Padahal seperti yang saya singgung sebelumnya dalam definisi sistem politik, seharusnya sistem politik itu memiliki keterkaitan atau keterlibatan antara aktor dan juga input-output yang nantinya akan dikeluarkan sebagai kebijakan yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Tetapi dengan berjalannya pemilihan presiden tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ini, masyarakat itu cenderung mudah sekali diadu domba karena perbedaan pendapat. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum partai politik untuk kepentingan-kepentingannya dalam memuluskan
jalannya salah satu paslon dan juga kepentingan pribadi oknum politik itu sendiri. Di samping beberapa hal yang saya sampaikan tadi, eh, saat pemilu itu berlangsung tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024, dan juga ketetapan KPU dalam suara pengumuman resminya di tanggal 20 Maret tahun 2024, di mana pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara. Menurut data yang saya baca dari CNBC Indonesia ini, Prabowo Gibran menang dengan suara 58,59%. Disusul oleh urutan kedua pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin, itu sebanyak 24,35% suara. Lalu disusul nomor urut 3 pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar dan Mahfud MD berada pada angka suara 16,47%. Hal inilah yang memicu kubu dari paslon 01 dan 03 melakukan laporan mereka terhadap hasil pemilu yang dinilai curang dan tidak adil selama kontestasi politik yang terjadi selama pemilu tahun 2024. Karena seperti yang saya jelaskan beberapa poin di awal tadi juga, bahwa dari pencalonan Gibran sebagai cawapres untuk mengikuti kontestasi pemilu ini itu sudah dinilai janggal karena adanya keputusan MK yang secara sepihak dan juga dinilai masyarakat itu lebih menguntungkan salah satu pasangan nomor urut 2. Tidak hanya itu juga, keterlibatan Presiden Jokowi ini itu menjadi hal yang paling utama mengapa kubu dari 01 dan 03 ini melancarkan laporannya kepada MK untuk sengketa hasil pemilu tahun 2024. Memasuki sidang sengketa Pilpres tahun 2024 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas dugaan yang dilaporkan oleh kubu paslon 01 dan 03, ternyata hasil putusan sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini yang hasil finalnya itu pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024, menurut sumber berita yang saya baca yaitu BBC News Indonesia, ada beberapa hakim yang dinyatakan dissenting opinion. Hal ini merupakan pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia, karena dissenting opinion ini yaitu adalah perbedaan pendapat dari beberapa hakim Mahkamah Konstitusi atas dalil-dalil atau laporan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkatnya saja. Jadi hasil putusan sidang sengketa atau Pilpres tahun 2024 ini tidak terbuktinya dalil yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03, yaitu abuse of power Presiden Joko Widodo dalam menggunakan APBN untuk bansos demi kemenangan anaknya yaitu Gibran dan juga Prabowo sebagai capresnya. Itu MK menolak hasil tuduhan
yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03. Lalu ada dugaan nepotisme yang dilaporkan oleh kubu 1 dan 03, itu juga ditolak karena nepotisme itu terjadi jika pemimpin itu memutus secara sepihak melalui garis keturunan darahnya, tetapi Gibran ini melalui kontestasi pemilu. Lalu dalil yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03 yaitu penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah daerah atau pemerintah kota demi memuluskan tujuan-tujuan kemenangan dari pasangan nomor urut 2. Itu tidak terbukti dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Terus juga ketidaknetralan Bawaslu dan DKPP ini juga ditolak. Tetapi ada hal yang menarik, bahwasanya di samping hal menarik dissenting opinion yang pertama kali dalam sejarah itu, saat putusan sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini, banyak sekali masyarakat yang menilai bahwa ini merupakan awal dari defisit demokrasi, karena MK dinilai melakukan toleransi atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 selama kampanye dan juga selama pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden di kontestasi pemilu tahun 2024. Di akhir pembahasan kali ini kita mungkin sudah tidak heran bahwa politik itu sangat bersifat dinamis, di mana teman bisa menjadi lawan dan lawan bisa menjadi teman. Itulah mengapa politik itu ya bersifat sangat dinamis. Setelah hasil putusan sidang sengketa Pilpres tahun 2024 yang diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Kebangkitan Bangsa yaitu PKB menerima kedatangan dari Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto di kantornya Jakarta Pusat, tepatnya pada tanggal 24 April tahun 2024. Dalam pertemuannya tersebut, Cak Imin atau yang lebih dengan nama lengkap Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Gerindra dan PKB ini selalu berdampingan di dalam eksekutif pemerintahan. Terlebih lagi, Caimin menjelaskan bahwa nantinya Bapak Prabowo akan menghadapi tantangan pembangunan yang lebih menantang, dan juga PKB memberi agenda perubahan untuk membantu presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto. Di sisi lain ada Partai Nasdem yang diumumkan sendiri oleh ketua umumnya yaitu Surya Paloh bahwa Partai Nasdem secara resmi bergabung kepada koalisi pemerintahan, yaitu kepada koalisi Indonesia Maju Bapak Prabowo Subianto. Bergabungnya Nasdem kepada koalisi pemerintahan ini dimulai dari kedatangan Surya Paloh di kediamannya Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih pada tanggal 25 April tahun 2024, yang dimana itu sangat berdekatan dengan pertemuan Bapak Prabowo dengan Caimin. Atau mungkin kedepannya bakal ada pertemuan-pertemuan partai yang sebelumnya oposisi selama pemilu yang nantinya akan bergabung kepada koalisi pemerintahan. Ya mungkin hal seperti ini sudah terbiasa terjadi karena memang politik itu dinamis. Tetapi Bapak Surya Paloh menjelaskan bahwa bergabungnya Nasdem ini itu
demi kebutuhan dan keberlangsungan kesejahteraan rakyat, tidak hanya semata-mata untuk kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu sendiri. Dan juga Partai Nasdem ingin membantu Indonesia yang lebih baik di tangan pemerintahan yang baru, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Di akhir video kali ini saya mengharapkan sistem politik Indonesia yang lebih baik pasca Pilpres tahun 2024, yang dimana kita telah melewati perbedaan pandangan, pendapat. Namun saya yakin perbedaan pendapat dan pandangan itu adalah hal yang lumrah dalam pemilu kali ini. Dan juga kita juga sudah terbiasa akan perbedaan, karena Indonesia itu negara kepulauan yang setiap kebudayaan dan juga cara berbicara atau cara kita hidup itu sangat berbeda antara pulau dengan pulau lainnya. Itulah mengapa perbedaan seharusnya bisa kita redam dengan toleransi yang tinggi. Harapan saya dalam sistem politik Indonesia ini adalah semoga lebih baik di pemerintahan yang lebih baru, di pemerintahan yang baru, dengan diberlakukannya teori dari David Easton, yaitu sistem politik yang baik adalah sistem yang bagian komponen-komponennya memiliki keterikatan satu sama lain, yaitu baik itu oposisi yang berada di luar pemerintahan, masyarakat, dan juga pihak swasta serta pemerintahan itu sendiri, yaitu koalisi dari presiden terpilih. Terus juga aktor-aktor di dalam sistem politiknya itu harus selaras dengan teori dari Gabriel Elmon, yang dimana skemanya itu aktor itu sangat berperan penting untuk keberlangsungan sistem politik yang lebih baik, sehingga memiliki dampak internasional yang bisa dilirik, dan juga dampaknya itu bisa dirasakan oleh dunia secara meluas, tidak hanya di Indonesia saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dengan harapan-harapan sistem politik Indonesia yang lebih baik di pemerintahan yang lebih baru. Semoga dengan presiden terpilihnya ini tidak ada lagi permusuhan, perpecahan bangsa akibat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab selama pemilu itu berlangsung. Saya Erden Prayoga pamit undur diri dan meminta maaf apabila banyak kekurangan, baik itu dari kata-kata dan juga kesalahan dari pengucapan selama video ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.